Tidak banyak orang yang mau bicara soal HIV dan AIDS. Sebagian menganggap masalah HIV dan AIDS hanya masalah sekelompok orang saja. Sebut saja pekerja seks dan pecandu narkotika yang menggunakan jarum suntik, kelompok yang sering dianggap sebagai penyakit di masyarakat. Oh, AIDS itu virus lah, sebangsa penyakit yang mematikan. belum pernah dengar saya. penyakit yang menular yang dari suntikan. Seks bebas ya? Ya ciuman gitu. Kalau sikat gigi bareng, Minuman-minuman. Anak laki yang suka pada makan narkoba gitu. Maaf, sorry kenapa? ya pastinya kalau masyarakat rata-rata kalau awam kan nggak ngerti ya. Bisa aja takut tertular. Nggak ada yang bisa disalahin. Ya sayang banget ya hidup mereka kayak gitu. Tapi kalau Saya rasa ya salah pakai diri mereka sendiri. Harus diwaspadai gitu, ngeri gitu. Namun di tengah penyangkalan, virus ini tidak pernah berhenti bekerja. Penyebaran virus inilah yang membuat khawatir Joyce Jailani Gordon. Ia pun mendirikan pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang juga menangani orang-orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. Baginya, menangani pecandu narkoba yang positif HIV bisa membantu mengurangi penyebaran virus ini pada orang-orang terdekat mereka. Karena sebagian besar pecandu juga punya pasangan dan keluarga. Kesan orang terhadap HIV gitu ya, karena gay atau karena pekerja seks atau selalu dikaitkan dengan moralitas gitu ya. Jadi mereka tuh nggak menganggap bahwa aku nggak perlu tahu tentang HIV gitu. Salah satu peserta program pemulihan di tempat ini adalah Ling Ling. Akibat menjadi pecandu heroin dan berbagi jarum suntik, Ling Ling akhirnya terinfeksi HIV. Namun salah satu beban yang berat baginya ketika anaknya juga ikut terinfeksi HIV. Agak khawatir aja gitu, karena gue selalu berpikir, aduh jangan-jangan berkaitan dengan si virusnya. Umur 8 bulan itu dia sempat kena diare berkepanjangan ya selama 1,5 bulan. Dan akhirnya saat itulah dokter memutuskan untuk memberi dia terapi gitu. Setiap orang yang HIV positif bisa menularkan virus ke orang lain. Namun penularan bisa dicegah bila orang yang memiliki virus di dalam tubuhnya tahu apa yang dilakukan. Informasi menjadi senjata yang penting. Karena pentingnya informasi itu, Hussein Basalamah memilih untuk membuka diri. Tak banyak orang yang seperti dia. Ia adalah orang yang terinfeksi HIV dan ia ingin orang tahu tentang virus ini sebelum terlambat. Kunci utama dari HIV itu tes. Akan tetapi amat sulit orang untuk tes HIV. Kenapa? Karena mereka belum tahu HIV itu apa. Mereka tuh kebanyakan masih yang nganggapnya tuh HIV itu sesuatu yang menyeramkan, penyakit kutukan seperti itu. Akan tetapi sadar nggak sadar, mau nggak mau HIV udah deket-deket sama kita gitu. Cara ngecegahnya kita apa? Kita tahu status kita gitu. Virus masuk ke dalam tubuh Hussein ketika ia masih menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Kecanduan yang harus ia bayar mahal. Sebelum dites pun gue udah punya feeling gitu kalau dites ini gue kena nih. Gue nggak pernah pakai jarum steril, nggak pernah pakai yang namanya kondom, nggak pernah ya seperti itu gitu. Resikonya yang benar-benar gue beresiko gitu seperti itu. Dan akhirnya pada saat dites gue mesti terima kalau gue positif HIV. Kini Hussein mencoba membantu para pecandu lain sehingga bisa terhindar dari virus HIV dan AIDS.
Dalam arti fleksibel. Tapi kontaknya si jalurnya masih steril ya maksudnya. Hussein kini aktif di drop-in center yang menerima pecandu jalanan. Makanya kalau dia kosong pun lu kasih aja yang seada-ada aja dulu. Di tempat ini, para pecandu jalanan bisa bertanya langsung pada Hussein dan teman-temannya tentang bahaya narkoba dan juga HIV/AIDS. Bersih lah, biar lebih bersih ini pakai ini gitu. Biasanya memang kalau swab terus ada. Selain para pecandu, Hussein juga kerap menjadi sumber informasi bagi petugas kesehatan di tempatnya tinggal di Bogor, Jawa Barat. Kalau meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap AIDS, itu kitanya? Mereka, jadi mereka itu ya maksudnya, artinya siapapun pasti. Penyakit ini kan masih dianggap tertutup, ya, masyarakat masih belum bisa menerima secara seutuhnya gitu ya. Jadi oleh karena itu, jadi kita harus menggunakan dari kelompok mereka sendiri. Bagi Hussein, keberadaan virus di dalam tubuhnya bukanlah vonis mati. Ia tetap berusaha menggunakan hari-harinya untuk menjelaskan virus yang kini tinggal di tubuhnya. Namun terkadang, ia juga merasakan dampak HIV di dalam tubuhnya. Hal tersebut datang kalau misalkan pada saat badan gua ngedrop. Itu yang gua suka rasain. Nyesel ya, gila ya, kenapa ya gua kena HIV. Tapi itu sesaat aja. Hal yang wajar gitu, wajar banget gitu. Walaupun gue sering gitu ngerasain, aduh berat ya hidup kalau kena HIV. Hidup dengan HIV tidak pernah mudah bagi Hussein. Tapi lebih sulit lagi bila ia hanya berdiam diri saja atau bersembunyi. Bila ia tidak berbuat sesuatu, virus ini bisa terus menyebar di tengah ketidaktahuan orang. Dengan kondisi gue yang HIV gini, gue nggak terlalu banyak sih berpikir yang jauh gitu, nggak. Cuman itu tadi yang dibilang gitu ya, gue perlu ya hari ini aja gitu, hari ini yang seperti tadi gitu, hari ini gue yang datang ke sini, gue mesti briefing orang, terus gue mesti bikinin rencana kerja buat orang, udah, gue lakukan yang terbaik hari ini gitu. Besok ya besok aja gitu, tapi ya satu lagi gitu ya, satu hal yang pengen gue lakukan gitu, ya gue pengen terus tolong orang gitu. Dengan dia tahu kalau dia itu HIV/AIDS, itu aja udah hukuman buat dia ya, udah dia pasti ngerasa udah hancur banget gitu. Nggak perlu deh kita tambah-tambahin kayak gitu, justru kita bikin semangat biar dia bisa ke jalan yang benar lagi. Doa Ibu yang mudah-mudahan kedepannya gitu jangan sampai merebak lebih banyak lagi deh gitu. Mudah-mudahan ntar pemerintahan bisa membantu mengurangi penyakit AIDS ini, bisa memberantas